Cek cek 1 2 3. Halo minasan, bertemu lagi dengan kami Garasi Story, di mana channel ini akan membahas tentang tokoh-tokoh dari anime di luar cerita aslinya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kisah cinta Naruto dan Sakura episode 5 yang dibungkus dengan cerita-cerita horor menarik. Sekali lagi disclaimer bahwa Naruto hanya milik Masashi Kishimoto Sensei. Dan jangan lupa subscribe ya. Ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya, di mana Naruto dan Sakura pulang sekolah. Ia mendengar suara Itachi. Itachi masih menangis, kata Naruto pada Sakura ketika mereka melewati kediaman Uchiha. Kasihan sekali Hinata-nichan, harus mengurus anaknya yang terus menangis tiba-tiba, kata Sakura. Anak itu tidak merasa nyaman di rumah ini, sambung Naruto. Aduh, jangan mulai lagi Naruto, kata Sakura. Shh. Naruto meletakkan jari telunjuknya ke bibir Sakura. Apa kau tidak aneh mendengar suara Itachi terus seperti itu? Dia terus menangis dan tidak terdengar suara Hinata-nichan dari dalam, katanya. Mau memeriksanya? Ide bagus, ayo kita masuk, kata Sakura. Sakura membuka pintu rumah Uchiha dan hanya disambut oleh kesunyian dan suara tangisan Hitachi. Hinata-nichan, ia memekik kaget ketika ia menemukan Hinata tergeletak di pintu masuk dan tidak sadarkan diri. Nichan, bangun! Ia semakin panik ketika Hinata tidak merespon. Akhirnya Naruto dan Sakura membawa Hinata ke sofa di ruang keluarga. Suara tangisan Itachi makin keras. Suaranya dari arah belakang, kata Naruto. Ia berlari menuju ruangan belakang diikuti oleh Sakura. Mereka berhenti di depan pintu kamar mandi di dekat dapur. Jantung Naruto dan Sakura seperti berhenti berdetak ketika mereka melihat seorang wanita sedang berjongkok di dekat bathtub sambil memasukkan Itachi yang masih menangis ke dalam bathtub berisikan darah segar. Sakura menutup mulutnya, ketakutan dan mual. Ia tidak bisa menahan teriakan ketika wanita itu menoleh padanya dengan wajah pucat pasi dan darah mengalir dari matanya. Anakku yang malang, kata wanita itu. Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini? Tanya Naruto. Wanita itu tidak menjawab. Ia mengelus kepala Itachi dan berkata, anakku yang malang, kelaparan, serunya. Siapa dia? Naruto, tanya Sakura. Dengan singkat dan padat, Naruto hanya berkata, hantu. Kau bercanda, teriak Sakura. Tiba-tiba wanita itu menenggelamkan Itachi dalam bathtub yang berlumuran darah, membuat Naruto dan Sakura berteriak kaget. Cowok blonde itu langsung berlari menuju Itachi dan berusaha mengambil Itachi, tetapi sebuah kekuatan magis mencekiknya. Tidak boleh ada yang mengganggu anakku, seru wanita itu. Naruto, teriak Sakura. Sambil tercekik, Naruto berkata pada wanita itu, ternyata kau yang membunuh anakmu sendiri, lalu bunuh diri. Karena kau mati dalam penderitaan setelah membunuh anakmu, kata Naruto berusaha mengendurkan cekikannya. Dan kau menghantui rumah ini dan malah membunuh anak orang lain, kata Naruto dengan tegas. Aku belum mati, geram wanita itu. Aku tidak membunuh anakku. Aku hanya mengakhiri penderitaannya daripada ia harus mati kelaparan, kata wanita itu dengan geram pada Naruto. Sakura jatuh lemas. Naruto, kata Sakura dengan badan yang lemas. Sasuke mendapati seorang pria berkulit pucat berdiri di depan rumahnya sambil menggendong anak kecil. Kau siapa? Tanya Sasuke. Pria itu menoleh pada Sasuke. Maafkan aku tidak bermaksud jahat, hanya melihat-lihat rumahmu, seru lelaki itu. Sasuke tiba-tiba mengenalnya. Oh, kau Sai pemilik rumah sebelumnya bukan? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Sasuke. Oh ya, kau Sasuke Uchiha penghuni rumah yang sekarang bukan? Sai tersenyum ramah. Ya, aku hanya ingin melihat sebentar rumah ini, mengingatkan pada mendiang istriku sebelum ia meninggal. Sasuke mengurut heran. Kukira istrimu menghilang, sambung Sasuke. Sai tersenyum sedih. Sebenarnya tidak, mungkin ini bersifat pribadi, tapi aku harus menceritakannya padamu.
Ia menoleh pada anaknya. Shin, kau mau ke supermarket di dekat sana untuk membeli es krim? Kata Sai pada anaknya yang bernama Shin. Ya papa, anaknya menyahut dengan antusias. Papa mau membelikanku? Tanyanya. Kau bisa membelinya sendiri kan? Ini uangnya, hati-hati ya, segera kembali, kata Sai pada anaknya. Sasuke melihat Sai melambai pada anaknya. Putramu mirip sekali denganmu, berapa usianya? Tanyanya. Tahun ini dia 6 tahun, matanya yang indah ia warisi dari ibunya, kata Sai bangga. Jika aku melihat istrimu, aku jadi teringat istriku dulu. Ia tertawa ketika ia melihat ekspresi aneh di wajah Sasuke. Tenang, aku tidak mengincar istrimu ya. Kau tahu, mungkin penduduk sini mengira aku telah membunuh istriku, atau istriku kabur entah kemana. Tapi kenyataannya ia bunuh diri ketika putra kami mungkin masih seusia putramu. Bunuh diri? Kaget Sasuke. Saya menatap ke bawah. Ya, saat aku gagal memamerkan lukisanku di Tokyo, keluargaku jatuh miskin. Karena aku hanya bergantung nasib lewat lukisan yang kubuat. Akibatnya keluargaku kelaparan. Aku bertengkar dengan istriku. Saat aku pulang dari sebuah pameran lukisan, aku menemukan istriku sudah bersimbah darah di bathtub dengan pergelangan tangan yang teriris, sementara putraku nyaris tenggelam di dalam bathtub. Air mata Sai mulai menetes. Kau tidak apa-apa? Tanya Sasuke sambil menepuk pundak Sai. Seharusnya kau tidak perlu menceritakan soal itu padaku, kata Sasuke. Tidak, aku ingin menceritakan ini pada seseorang, dan aku percaya kau bisa menyimpan rahasia ini, kata Sai. Kadang aku masih menganggap istriku masih marah padaku karena telah membuatnya menderita. Dan alasanku bercerita padamu, aku harap kau bisa membahagiakan keluargamu, kata Sai. Papa, Shin menarik baju ayahnya. Sai tersenyum lembut pada putranya dan menggendongnya. Aku sudah beli es krimnya. Sekarang kita mau kemana? Tanya Shin pada ayahnya. Kau ingin kemana? Tanya Sai. Pulang dan makan es krim. Sasuke tersenyum melihat hubungan keduanya. Kau tahu Sai, kurasa jika istrimu melihat ini mungkin ia akan bahagia dan bangga padamu. Menurutmu begitu? Tanya Sai. Sasuke hanya mengangguk pelan. Bagaimana kalau kau masuk ke rumah kami sebentar? Tawar Sasuke.